Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajari tentang seni grafis. Di dalam seni grafis itu ada dua konsep. Yang pertama, prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Di antaranya adalah konsep dan pengertian, bahan, alat dan teknik, dan juga ragam. Yang kedua itu adalah membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik, dan diantaranya adalah cetak tinggi, cetak saring, dan cetak cahaya. Di sini saya akan jelaskan dulu apa itu pengertian seni grafis. Seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi yang proses pembuatannya melalui teknik cetak. Dalam sejarah kebudayaan manusia di Nusantara, seni cetak sudah ada sejak zaman batu dengan bukti gambar cepangan yang ada di dinding Goa Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Dan juga istilah grafis ini diambil dari bahasa Inggris graph atau grafik yang berarti grafik atau seni grafik. Dari kata grafik atau menjadi grafik atau grafis yang berarti juga gambaran yang nyata. Jadi seni grafis itulah yang disebut karya seni rupa dua dimensi yang proses pembuatannya melalui teknik cetak. Namun perkembangan seni grafis tidak sebagus seni lukis dan seni patung yang telah mendapat tempat di hati masyarakat. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Ini adalah contoh gambar ini adalah cap tangan yang ada di dinding Goa Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Terus yang kedua ada bahan, alat, dan teknis seni grafis. Bahan dan alat yang diperlukan dalam berkarya grafis sangat beragam, sesuai dengan teknik yang digunakan. Adapun alat yang digunakan adalah pisau, pahat, dan juga roll. Teknik cetak dalam dapat menggunakan bahan aluminium, kertas, dan tinta, sedangkan alatnya paku atau besi runcing. Teknik cetak digital menggunakan bahan kertas dan tidak, sedangkan menggunakan bahan kertas dan tinta, sedangkan alatnya kamera digital, komputer, dan printer. Terus seni grafis ini seperti halnya ragam seni rupa lainnya, dia dapat dipastikan memerlukan bahan dan alat dalam perwujudannya. Terus di sini juga ada juga teknik cetak cahaya fotografi menggunakan bahan film, kertas foto, bahan cuci film, sedangkan alatnya kamera. Yang ketiga itu adalah ragam seni grafis. Yang pertama adalah cetak tinggi. Cetak tinggi adalah ragam karya seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah atau relief. Dan ragam karya seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil sehingga permukaannya menjadi tinggi dan rendah. Terus yang contohnya seperti ini yang ada pada gambar. Ini adalah lukisan Great Wave di Kanagawa, salah satu karya cetak tinggi di Jepang yang dikenal dengan sebutan ukiyo-e. Yang kedua adalah cetak saring atau screen printing. Cetak saring adalah ragam karya seni grafis yang dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan cahaya, ditutupi film, dan disinari. Lalu, screen dicuci dan terbentuklah cetakan berlubang atau saring sesuai dengan filmnya. Cat dituangkan di atas screen dan dirakel sehingga membentuk gambar sesuai dengan cetakannya. Contohnya seperti ini. Ini adalah proses pelapisan screen menggunakan cat pada teknik cetak saring. Yang ketiga ada cetak dalam. Cetak dalam ini adalah ragam seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan pelat aluminium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan yang dalam. Kemudian dituangkan tinta pada goresan dalam tersebut dan diletakkan kertas yang sudah dibasahi air. Hasilnya, tinta tersebut melekat pada kertas yang membentuk gambar sesuai dengan cetakan. Contohnya seperti ini. Ini adalah alat yang digunakan untuk membuat karya cetak dalam.
Yang keempat adalah cetak cahaya atau fotografi. Cetak cahaya atau fotografi adalah ragam seni grafis yang proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera, pencucian film, dan pencetakan gambar. Proses pencucian film konvensional pada teknik ini dilakukan di ruang gelap dengan menggunakan kertas khusus yang peka cahaya. Dan contohnya seperti ini. Ini adalah darkroom atau ruang gelap yang digunakan untuk mencuci film yang sensitif dengan cahaya. Terus yang B ada membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Yang pertama itu adalah cetak tinggi. Di cetak tinggi ini adalah memiliki konsep cetak tinggi, yaitu merupakan karya seni grafis yang menggunakan media cetak yang memiliki perbedaan tinggi dan rendah. Pada media cetak yang dibuat tinggi dan rendah ini, yang akan tercetak adalah bagian yang tinggi, sedangkan bagian rendah tidak tercetak. Kemudian, ban atau roda kendaraan yang masih bagus jika melewati jalan yang basah, kemudian melewati jalan yang kering akan tercetak bentuk ban atau rodanya. Selain itu, telapak kaki atau sol sepatu yang masih basah karena air, jika diinjakkan pada lantai yang kering akan tercetak bentuk telapak kaki atau sol sepatunya. Begitupun halnya cap jempol atau sidik jari. Yang B-nya, yang kedua itu ada media cetak tinggi. Media adalah bahan, alat, dan juga teknik. Media cetak tinggi merupakan bahan, alat, dan teknik yang dipergunakan dalam berkarya cetak tinggi. Terus yang ketiga ada bahan cetak tinggi. Bahan cetak tinggi ini dipergunakan untuk berkarya cetak tinggi, dibedakan menjadi dua, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Bahan yang pertama itu ada bahan alami. Bahan alami adalah bahan yang tersedia di alam, misalnya daun-daunan, batang daun pisang, kayu, kulit pohon, atau buah-buahan. Terus yang kedua ada bahan buatan, yaitu bahan yang dibuat oleh pabrik, misalnya kertas gambar, kertas karton, hardboard, triplex, karet aluminium, tinta, dan cat. Terus yang keempat adalah alat cetak tinggi. Alat cetak tinggi ini ialah peralatan yang dipergunakan untuk pembuatan cetak tinggi dan alat pewarnaan. Dan ada dua poin, pertama adalah alat pembentukan cetakannya. Alat pembentukan cetakan dapat berupa gunting, pisau, dan pisau pahat. Gunting berfungsi memotong kertas, pisau untuk memotong daun-daunan atau batang daun, dan pahat untuk mencukil kayu, hardboard, dan juga karet. Yang kedua itu adalah alat pewarnaan. Alat untuk pewarnaan dapat berupa roh karet dan kaca. Roh karet berfungsi memindahkan tinta atau cat pada cetakan, sedangkan kaca sebagai alas untuk menyiapkan tinta atau cat. Terus yang keenam, yang keempat ada terus yang kelima ada juga teknik cetak tinggi. Teknik cetak tinggi adalah cara-cara pembuatan cetak tinggi. Teknik untuk cetak tinggi dapat menggunakan teknik rekat dan teknik cukil, dan memiliki dua tahap. Yang pertama adalah teknik rekat. Teknik rekat ini merupakan cara pembuatan cetakan dengan merekatkan bahan satu dengan bahan lainnya. Misalnya kertas karton dipotong dan dibentuk, kemudian direkatkan dengan bahan lem. Triplex dipotong dan dibentuk, kemudian direkatkan dengan bahan lem. Terus yang keduanya ada teknik cukil. Teknik cukil merupakan cara pembuatan cetakan dengan mencukil bahan dari hardboard atau kayu dalam rangka membentuk gambar terbalik dengan alat pahan. Terus yang keenam ada langkah-langkah berkarya cetak tinggi. Yang pertama adalah teknik rekat. Langkah-langkah untuk melakukan teknik rekat adalah sebagai berikut. Siapkan bahan yang berupa kertas karton, lem kertas, kertas gambar, dan cat. Terus yang kedua, siapkan alat yang berupa gunting, roll, karet, dan alas kaca. Selanjutnya, siapkan desain atau gambar rancangan cetakan pada gambar-gambar seperti gambar berikut ini.
gambarnya tidak bisa Tidak usah gitu, bacanya tahu-tahu. ya. Terus yang kelima adalah gambarlah desain yang keempat adalah gambarlah desain yang sudah dibuat pada kertas karton dengan pensil. Selanjutnya, guntinglah kertas karton sesuai dengan desain di atas. Selanjutnya, rekatkan guntingan kertas karton pada kertas karton lainnya dengan lem hingga menjadi cetakan. Terus selanjutnya ada cetakan saring. Cetakan saring ini memiliki tahap juga. Yang pertama adalah konsep cetak saring. Salah satu cabang dari seni grafis disebut cetak saring atau screen printing. Cetak saring dalam istilah yang lazim disebut juga sablon. Sablon itu merupakan karya seni grafis yang proses pembuatannya menggunakan media kain saring yang disebut screen. Melalui kain saring tersebut, tinta atau cat sablon tercetak membentuk gambar atau desain yang dikehendaki. Dan adapun jenis barang dagangan yang dikerjakan melalui usaha sablon, baik usaha perseorangan maupun kelompok. Contohnya seperti kartu nama, kartu undangan, kartu ucapan selamat hari raya, stiker, kaos olahraga, seragam, atribut sekolah, spanduk, poster, berbagai kebutuhan rumah tangga, serta usaha-usaha berskala kecil hingga pabrik-pabrik besar. Dan selain untuk berbagai benda pakai, sablon dapat juga dipergunakan untuk pembuatan benda hias. Contohnya kain bermotif batik, hiasan pada sarung bantal, hiasan pada pakaian, dan gambar atau lukisan. Yang kedua adalah media cetak saring. Media cetak saring adalah bahan, alat, dan teknik yang dipergunakan dalam pembuatan cetak saring. Dan bahan yang digunakan itu adalah mikafilm atau kertas kalkir, bahan afdruk dan penghapus, tinta atau cat sablon. Terus yang keempat ada bahan afdruk dan penghapus. Bahan afdruk adalah ramuan yang berfungsi menutup kain saring dan sekaligus membentuk gambar secara langsung maupun dari mikafilm dalam bantuan sinar. Dan di sini bahan afdruk dan penghapus memiliki 4 macam. Yang pertama adalah krom gelatin. Bahan afdruk ini lebih peka terhadap sinar dibandingkan gelatin di kromat. Yang kedua adalah krom gelatin. Bahan afdruk ini merupakan campuran antara serbuk gelatin dengan kalium dan sitrinzur amoniak liquida. Yang ketiga adalah kromatin, yang merupakan bahan afdruk yang memiliki sifat yang sangat peka terhadap sinar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyinaran sangat cepat. Yang keempat adalah super emulsion 5. Bahan afdruk yang berupa pasta dapat dibuat dengan mencampur bahan emulsion dengan amonium bikromat dengan perbandingan 100:2. Dan ada juga tinta atau cat sablon. Tinta atau cat sablon merupakan bahan pewarna yang dipergunakan untuk pembuatan cetak saring. Tinta atau cat sablon ini jenisnya bermacam-macam dan penggunaannya bergantung pada bahan yang akan dicetak. Kesesuaian jenis tinta dan bahan yang dicetak akan menghasilkan sablon yang memuaskan. Dan berikut ini adalah tinta atau cat sablon yang sering digunakan. Yang pertama adalah pigmen. Pigmen itu merupakan pewarna untuk sablon kain berwarna dasar putih atau terang. Yang kedua adalah orient ink. Orient ink merupakan pewarna untuk sablon kain berwarna terang dan gelap. Yang ketiga foam ink. Foam ink ini merupakan pewarna untuk sablon kain yang jika dipanaskan akan menghasilkan sablon timbul. Yang keempat adalah super white. Super white merupakan pewarna sablon berwarna putih yang khusus untuk kain yang berwarna gelap. Terus yang kelima adalah top coat. Top coat merupakan bahan pelapis tinta atau cat sablon agar hasil cetakannya menyilap warnanya kuat dan juga lembut. Terus selanjutnya adalah alat cetak saring. Alat-alat yang dipergunakan untuk pembuatan cetak saring ini berupa kuas, rakel, dan juga meja sablon.
Yang pertama itu saya akan menjelaskan arti kuas. Kuas itu sebagai alat untuk pembuatan cetak saring yang berguna pada waktu proses afdruk, yaitu pelapisan bahan afdruk pada kain saring. Terus yang kedua juga ada rakel. Rakel adalah alat untuk pembuat cetak saring berguna pada waktu proses pewarnaannya. Yang ketiga ada meja sablon. Meja sablon ini adalah meja yang kegunaannya untuk mengerjakan cetak saring atau sablon. Terus selanjutnya adalah teknik cetak saring. Secara garis besar, teknik cetak saring dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik afdruk dan teknik mencetak. Teknik afdruk ini merupakan cara pembuatan cetakan dengan bahan afdruk, mikafilm, dan bantuan sinar matahari atau juga lampu. Teknik mencetak ini merupakan cara pewarnaan dengan alat rakel yang disapukan sekali atau lebih dan menerobos pori-pori kain saring. Hasilnya adalah cetakan pada bidang sablon. Selanjutnya adalah langkah-langkah berkarya cetak saring. Ini merupakan tahapan proses pembuatan berkarya cetak saring. Yang selanjutnya adalah cetak cahaya atau fotografi. Yang pertama adalah konsep dan fungsi. Di dunia komunikasi, fotografi digunakan untuk media massa, misalnya pada koran, majalah, film, dan juga televisi. Fotografi juga digunakan di berbagai bidang. Di bidang komunikasi, fotografi digunakan untuk media massa, misalnya pada koran, majalah, film, dan televisi. Kalau di bidang perdagangan, fotografi digunakan untuk reklam, iklan, brosur, atau leaflet. Dan di bidang ilmu pengetahuan, fotografi digunakan untuk röntgen. Adapun di bidang pendidikan, fotografi digunakan untuk ilustri, slide, audio, visual, dan dokumentasi sejarah. Selanjutnya itu adalah film dan kertas foto sebagai bahan fotografi. Film adalah bahan transparan yang dilapisi bahan pekat cahaya berdasarkan tujuan pembuatannya. Film ini dapat dibedakan menjadi dua film, yaitu film negatif untuk dicetak menjadi gambar foto dan film positif untuk pembuatan film slide atau bioskop. Dan film ini memiliki ukuran yang beragam seperti film 8mm, 16mm, dan 35mm. Setiap film memiliki tingkat kepekaan atau film speed yang disebut ASA atau American Standard Association. Dan untuk standar Amerika dan DIN, Deutsche Industrie Norm. Untuk standar Jerman, film dapat dibeli di toko film dengan berbagai pilihan merek. Terus yang ketiganya adalah kamera dan cetakan alat sebagai fotografi. Untuk membuat karya fotografi diperlukan alat yang disebut kamera dan pencetak atau printer. Kamera adalah ruang atau kotak yang paling gelap dan tidak tembus cahaya. Pada mulanya, kamera foto yang paling sederhana dapat berbentuk sebuah kotak kedap cahaya yang diberi lubang kecil sebesar jarum atau pinhole kamera. Dalam perkembangan selanjutnya, lubang sebesar jarum diganti dengan sekeping kaca cembung yang disebut juga dengan lensa. Dengan adanya lensa, cahaya dapat dikumpulkan dalam jumlah yang lebih besar sehingga membentuk bayangan yang jelas. Kamera memiliki bagian-bagian penting untuk menghasilkan gambar, yaitu lensa, diafragma, penemu jarak, rana, dan lampu foto. Contohnya seperti, dan yang pertama itu adalah lensa. Lensa adalah bagian dari kamera yang berfungsi menyalurkan sinar dari luar ke dalam kamera. Selain itu, lensa juga berfungsi memperbesar pengumpulan sinar yang dapat disalurkan ke dalam kamera dan juga film. Lensa ini terbuat dari bahan kaca khusus dan pembuatannya sangat teliti supaya tidak terjadi cacat. Dan lensa yang semula hanya sekeping kaca dapat dibuat cembung, cekung, dan kombinasi cekung dan juga cembung. Pada tiap lensa, jarak pusat lensa ke titik api tidak berubah atau tetap. Titik api ini disebut juga dengan fokus, dan jarak antara pusat lensa dengan titik api disebut jarak fokus. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini adalah jenis-jenis lensa. Terus yang kedua ada lensa normal,
Ini apanya tadi ya, tahapnya. Lensa normal ini memiliki jarak fokus antara 50 mm sampai dengan 55 mm sesuai dengan pandangan mata dengan sudut pandangan 40 Celcius. Cocok untuk 45 derajat, cocok untuk memotret objek orang, adegan kelompok, binatang, pemandangan, dan benda baik di dalam maupun di luar ruangan. Dan lensa dengan kepekaan 1,4 ini mempunyai kemampuan tinggi memotret dalam lingkungan yang suram. Dan jika untuk memotret objek manusia jarak dekat atau close up akan timbul distorsi perspektif. Terus yang selanjutnya ada lensa mikro. Lensa mikro ini untuk pemotretan jarak dekat dengan objek yang kecil dengan maksud dapat menghasilkan gambar yang besar. Misalnya untuk memotret serangga, bunga, ikan hias, katak, perhiasan untuk keperluan reproduksi lukisan, pembuatan slide untuk mengajar atau pembuatan reklam. Dan lensa mikro ini dapat digunakan untuk pemotretan jarak dekat dengan tanpa menimbulkan distorsi perspektif. Yang ketiga adalah lensa sudut lebar atau mata ikan. Lensa sudut lebar ini mempunyai jarak fokus kurang dari 50 mm dan jarak fokus yang lazim digunakan adalah 16 mm, 18 mm, 20 mm dan juga 35 mm. Lensa sudut lebar atau mata ikan ini mempunyai sifat meluaskan pandangan dengan menjauhkan objek, ruangan ketajaman yang dalam, dan distorsi melengkung. Dan lensa mata ikan ini dengan sudut pandangan 180 derajat mempunyai keistimewaan memotret lingkungan secara lengkap. Terus yang kedua, lensa tele. Lensa tele ini mempunyai kemampuan untuk mendekatkan pandangan, mempertajam ruangan, dan mengatasi distorsi perspektif. Terus selanjutnya ada lensa zoom. Lensa zoom atau disebut lensa vario memiliki keistimewaan mampu berubah-ubah mencapai jarak fokus untuk memotret objeknya. Seorang pemotret dapat mencapai fokus objeknya tanpa berpindah-pindah tempat. Dan lensa ini dijuluki variabel fokus atau disingkat lensa vario. Dan lensa vario ini memiliki daya rentang antara jarak fokus yang terpendek dengan jarak fokus yang terpanjang 100 sampai 200, dan dengan hanya mengulur lensanya secara bertahap dapat memotret dengan lensa jarak fokus 100, 105, 135, 150, 160, 175, 180, dan juga 200. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini adalah sekeping logam tipis yang berbentuk lingkaran dan terletak di belakang lensa. Lingkaran logam tipis ini terdiri dari jumlah segmen yang jika memantul keluar membuat lubang besar pada lensa, dan jika memantul ke dalam pusat lensa atau membuat lubang mengecil. Dan berapapun mengecilnya diafragma, ia tidak akan menutup lensa sama sekali. Lubang yang terkecil diberi nilai 16 dan yang terbesar 1,4. Dan membesar dan mengecilnya lubang ini diatur oleh gelang skala diafragma pada tabung lensa. Skala diafragma pada berbagai lensa dari pabrik-pabrik kamera selalu sama kecuali angka permulaannya. Dan skala diafragmanya sebuah lensa dari lens speed 1,4 dimulai dari bukaan paling besar, yaitu 1, 4, 2, 8, 3, 5 sampai 4, terus 5, 6, 8, 11, dan 16 bukaan paling kecil. Dan ini adalah contoh dari pemotretan diafragma. Diafragma ini terdapat dalam lensa memiliki ukuran bukaan yang memengaruhi hasil. Dan contohnya seperti ini, dari terang hingga menjadi gelap, sesuai dengan ukurannya. Terus yang kedua adalah penemu jarak. Dan penemu jarak ini untuk mengatur gambar yang dibentuk oleh lensa dari suatu objek agar selalu jatuh tempat di atas film. Diperlukan alat pengatur yang disebut penemu jarak. Jika objek jauh, lensa didekatkan, dan sebaliknya, jika objek dekat, lensa juga dijauhkan. Dan alat yang memungkinkan lensa menjauh dan mendekat dari film terletak pada gelang tabung film. Pada gelang ini tertulis angka-angka yang menyatakan jarak dalam satuan meter atau feet kaki. Contohnya seperti ini.
ini adalah fokus tepat dan ini adalah fokus kurang tepat. Selanjutnya ada rana. Rana adalah bagian kamera yang terletak di antara lensa dan tempat film. Rana juga dapat membuka dan menutup sesuai dengan kecepatan yang diatur. Dan waktu pembukaan rana tidak boleh terlalu lama atau terlalu singkat. Jika terlalu lama mengakibatkan film hangus, dan jika terlalu singkat gambarnya belum jelas. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu adalah penuh buka dan yang kedua tertutup penuh. Terus yang kelima ialah penyinaran cahaya dan lampu foto. Waktu penyinaran dan banyaknya sinar yang mengalir terhadap film diatur oleh kecepatan rana, membuka dan menutup serta bukaan diafragma. Lampu foto secara pokok fungsinya untuk memberi penerangan atau pencahayaan pada objek, contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Terus selanjutnya D. Jenis kamera. Berdasarkan cara pengoperasiannya, kamera dapat dibedakan menjadi 3, yaitu adalah kamera manual, kamera otomatis, dan juga kamera digital. Kamera manual adalah kamera yang sebagian besar pengoperasiannya dilakukan oleh pemotretan. Kamera otomatis adalah kamera yang sebagian besar pengoperasiannya dilakukan oleh kamera itu sendiri. Pemotretan tinggal menekan tombol bidik. Sementara itu, kamera digital adalah kamera yang sebagian besar pengoperasiannya menggunakan teknologi digital. Terus berdasarkan kegunaan kamera juga dapat dibedakan menjadi 8, yaitu kamera udara, kamera arsitektur, kamera wartawan, kamera Linhof, kamera dalam air, kamera stereo, kamera 3D, dan kamera Polaroid. Terus selanjutnya ada teknik membuat fotografi. Di sini ada yang pertama itu ada persiapan memotret. Di antaranya itu pertama itu cara memegang kamera. Tindakan memotret sama halnya seperti menembak. Objek susah ditemukan dan pemotret membidik. Tangan kanan memegang kamera bagian kanan, sedangkan jari telunjuk menempel pada tombol pelepas rana, dan posisi tangan kiri menahan kamera supaya bobot kamera seimbang dan tidak menyebabkan guncangan, dan ibu jari dan tunjuk memegang gelang pengatur cara untuk penajaman objek. Lubang bidik didekatkan pada mata, jempol, dan jari telunjuk kiri mengatur jarak objek sehingga gambar menjadi jelas. Contohnya seperti yang ada di gambar. Itu adalah cara memegang kamera agar hasil bidikannya sempurna. Terus yang kedua adalah posisi membidik berdiri, jongkok, atau tiarap. Pada posisi membidik, hendaknya selalu memperhatikan kestabilan pemotretan agar kamera tidak goyang dan mengakibatkan gambar kabur. Posisi membidik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdiri, jongkok, dan juga tiarap. Dan pada posisi berdiri, kaki kiri memotret agak maju, sedangkan posisi tangan memegang kamera secara horizontal maupun vertikal. Terus yang kedua adalah memotret objek. Objek ini foto dalam fotografi biasanya berupa benda hidup dan benda mati, serta yang paling sering digunakan sebagai objek fotografi adalah manusia dan juga alam. Manusia sebagai objek memiliki berbagai macam ekspresi yang menarik untuk diabadikan. Itulah sebabnya banyak sekali karya fotografi manusia yang sangat indah dan juga beragam. Sementara itu, objek foto berupa alam tidak hanya terpaku dalam pemandangan, tetapi juga termasuk segala hal yang terdapat di alam seperti tumbuhan, hewan, gunung, dan juga sungai. Untuk memotret sebuah objek, kita dapat menggunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebagai contoh, untuk memotret objek anak kecil, kita dapat menggunakan posisi jongkok untuk menyamakan tinggi anak tersebut dengan tinggi kamera agar hasilnya terlihat proporsional. Inilah dua contoh dari memotret objek. Yang pertama itu adalah objek alam, dan juga kedua itu objek manusia. Itulah yang bisa saya ajari. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.